Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, malam hari ini kita akan melanjutkan majelis taklim kita di tempat yang sangat mulia ini, Pesantren Ribat Al-Murtada, Singosari, Malang, di saat hujan gerimis. Namun mudah-mudahan kegiatan kita tetap dicatat oleh Allah SWT sebagai amal ibadah yang pahalanya berlipat ganda. Allahumma amin. Seperti kemarin juga kita akan membahas tentang masalah keislaman dan juga terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Untuk kali ini kita akan membahas satu tema ya, dari salah satu karya tulis saya, yaitu Islam harus lebih dicintai daripada apapun di dunia ini. Ini satu artikel yang lama saya tulis ya, tapi insya Allah masih relevan untuk kehidupan kita sehari-hari. Tentunya dengan membaca serta membahas tema ini, mudah-mudahan rasa cinta kita kepada Islam semakin tulus, semakin meningkat, sehingga menyebabkan Allah mencintai kita dan Nabi Muhammad SAW bangga dengan kita sebagai umat Islam. Karena di dalam Al-Quran dikatakan faqulu syahadu bi anna muslimun, katakanlah bi anna muslimun, bahwa kami ini termasuk orang-orang muslim yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan malu dikatakan kami umat Islam, jangan malu, karena itu perintah Al-Quran. Dan itu saya persilakan Ustaz Burhanuddin untuk membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Islam harus lebih dicintai dari apapun di dunia ini. Karya Kiai Haji Lutfi Basari. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahwa pernah ada seorang laki-laki meminta kambing kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak di antara dua gunung, dan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memenuhinya. Setelah itu laki-laki tersebut kembali kepada kaumnya dan berseru, "Masuklah kalian semua ke dalam Islam. Sungguh Muhammad telah memberiku sesuatu yang amat banyak sekali, tanpa ia takut menjadi miskin." Lalu Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkomentar, "Jika seseorang masuk Islam hanya karena menginginkan dunia, maka bukan Islam namanya. Islam harus lebih dicintai daripada dunia dan seisinya." Ya, ini terkait dengan cinta dunia atau cinta akhirat ini ya. Jadi sebagaimana di dalam hadis tadi, dulu ada orang yang belum masuk Islam semula ya. Sebagaimana ya umumnya mereka didakwai oleh Nabi Muhammad SAW agar masuk Islam. Tapi orang ini memberi syarat. Ya intinya, kalau aku masuk Islam tapi dengan syarat aku minta harta saat itu namanya kambing ya. Jadi di zaman dahulu kala, di zaman Nabi Muhammad SAW, identitas kekayaan itu ada beberapa macam ya. Kalau sekarang saya katakan identitas kekayaan, orang itu punya rumah misalnya 2, 3, 4, atau rumahnya bertingkat, ya. Nah, atau juga punya mobil, ya, punya mobilnya 1, 2, 3, 4, atau mobilnya yang mereknya luar biasa, Alphard atau dan lain sebagainya, ya. Itu zaman dahulu, zaman sekarang hitungannya begitu. Atau mempunyai tanah-tanah yang banyak, atau juga mungkin orang mempunyai simpanan uang di bank atau di brankas dan sebagainya, itu tanda kekayaan. Tapi kalau zaman dahulu kala, yang namanya tanda kekayaan seseorang itu adalah
Mawashi, memiliki mawashi. Apa mawashi itu? Hewan ternak. Jadi orang kaya atau juga bustan, basatin. Orang kaya itu kalau memiliki tanaman kurma, misalnya berapa banyak kebun kurmanya, atau berapa banyak kambing yang dimilikinya, atau berapa banyak onta yang dimilikinya, begitu. Itu status kekayaan. Karena itu tatkala ada orang yang minta syarat kepada Nabi akan masuk Islam, mau asalkan diberi harta, maka orang ini minta kambing, dan minta kambingnya bukan cuma 1-2 ya, tapi minta di antara 2 bukit ya. Dan dipenuhi oleh Nabi Muhammad SAW. Luar biasa. Nah, orang tersebut ternyata mempunyai pemikiran, orang kalau masuk Islam maka akan diberi segalanya atau diberi harta. Maka dia pulang kampung lah ke kaumnya dan memberitahu, kaumku, kalian masuk Islam saja dan kalian minta kepada Rasulullah agar kalian diberi harta yang banyak. Kurang lebih begitu. Akhirnya itu terdengar oleh salah seorang sahabat yang namanya Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sehingga beliau berkomentar terhadap peristiwa ini. Dikatakan jika seorang masuk Islam hanya karena menginginkan dunia, itu bukan Islam namanya, ya dah. Hanya Islam KTP ya. Kalau sekarang dikatakan apa? Islam KTP ya. Tapi yang namanya orang masuk Islam itu harus mencintai Islam daripada apapun, termasuk daripada dunia dan seisinya. Maksudnya harta kekayaan, kepemilikan dan lain sebagainya. Bahkan juga jabatan harus ditinggalkan bila mana ini berselisih dengan urusan keislaman. Apabila ya ada suatu permasalahan antara Islam atau dakwah Islamiyah dengan suatu jabatan atau kepemilikan terhadap suatu benda, hendaklah Islam yang didulukan. Itu demikian semestinya. Lanjut Ustaz. Zaman sekarang sudah banyak yang lebih mendahulukan mencari harta daripada mementingkan kelestarian ajaran agama Islam. Bahkan telah banyak dari kalangan umat Islam sendiri yang menjadikan identitas Islam untuk mencari dan meraup keuntungan duniawi semata. Na'udzubillah, kalau zaman sekarang ini kita melihat sendiri ya, banyak umat Islam itu yang mementingkan kehidupan dunia. Gini ya, saya pernah membaca dan mencermati. Aneh kadang-kadang. Orang non-muslim, ini sebagai contoh ya, orang non-muslim kalau kebetulan menjabat di suatu jabatan yang strategis, ini rata-rata mereka itu bekerja untuk agamanya, untuk kepentingan agamanya dan kaumnya, begitu. Tapi begitu umat Islam menjabat suatu jabatan yang penting, ini agamanya dilupakan. Ini sering terjadi begitu, ya dah. Justru dia hanya mementingkan dirinya sendiri atau kelompoknya, atau memperkaya diri sendiri. Begitu yang sering terjadi. Jabatan di sini macam-macam ya. Bahkan misalnya di tengah pasar itu kan ada pejabat pasar juga kan ada ya, atau penguasa pasar kan gitu. Ini yang sering saya dengarkan itu. Kalau misalnya ini ya, ada non muslim menjadi ketua perhimpunan misalnya di suatu komunitas pasar, maka dia akan memikirkan bagaimana caranya itu ya, agar di situ ada fasilitas sesuai dengan agama yang dia anut, entah itu tempat ibadahnya atau kepentingan yang lainnya. Andai kata ada harus memungut donatur ya atau dana dari masyarakat, maka disalurkan kepada urusan agamanya. Itu kebiasaan non muslim. Tapi umat Islam justru tidak. Kalau menjadi suatu penguasa di pasar misalnya, mereka lupa dengan agamanya. Bahkan kadang-kadang pasar sebegitu besar, cuman ada musola yang kecil ya, yang tidak terurus, tidak terawat, sedangkan penduduk dari pasar tersebut jumlahnya ratusan. Ini yang sering terjadi. Padahal penguasa pasar itu muslim. Jadi sangat ironis. Kenapa? Karena sebagian orang Islam itu lebih mementingkan kehidupan dunianya daripada urusan agamanya. Ini yang sangat memprihatinkan. Silakan Ustaz. Seperti adanya orang-orang yang sengaja menjual Islam untuk mencari kedudukan dan jabatan serta kekuasaan,
atau sengaja menjual alma mater keislaman untuk mencari kekayaan, entah itu dengan mengejar bangunan gedung-gedung bertingkat, mobil mewah, rumah megah, atau mengincar lahan besar, atau mengincar lahan basah hingga memudahkan dirinya menguasai harta yang bukan menjadi haknya. Maka apa yang diutarakan oleh Sayyidina Anas radhiyallahu anhu di atas saat ini benar-benar telah terjadi di sekitar kita. Ya, sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, ya, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia itu adalah pangkal dari kesalahan. Jadi biasanya orang salah itu karena dalam bab ini tentu ya, karena dia lebih mencintai dunianya daripada ukhrawinya atau akhiratnya, lebih senang dengan kehidupan hura-hura keduniaannya daripada memikirkan kemaslahatan dan kelestarian agamanya. Sehingga ada sebagian orang yang mempunyai alma mater agama yang bagus, misalnya ada orang yang dipanggil oleh masyarakat sebagai tokoh atau tokoh masyarakat, atau mungkin tokoh ormas, atau tempat pendidikan keagamaan, atau yang lain sebagainya. Itu sebagiannya tidak dipergunakan untuk melestarikan ajaran agama, tapi justru mencari dana sehingga membuat proposal dengan menggunakan alma mater yang menjadi tempat kebanggaannya, ya, dengan menginginkan turunnya atau cairnya harta dari berbagai macam sumber. Bahkan kadang-kadang tidak tahu dia ini halal haram tidak jadi urusan. Ini sering terjadi. Atau juga ada seorang, bahkan tokoh kadang-kadang ya, itu memperjualbelikan alma mater agamanya, atau kalau dia sebagai ketua suatu ormas atau lembaga dan lain sebagainya untuk mengejar jabatan. Ya, kalau mengejar jabatan kemudian jabatan itu dipergunakan untuk kemaslahatan agama itu masih mending. Tapi sebagian tidak demikian. Begitu dia mendapatkan jabatan tertinggi, apa yang terjadi pada berikutnya? Ternyata dia seorang koruptor. Pernah dengar tidak demikian? Dari suatu ormas, ya, suatu tokoh atau ormas, ya, tokoh ormas, kemudian dengan keormasan, ormas Islam loh ini ya, saya katakan ya, dari keormasan Islam itu dia mempunyai alma mater yang layak untuk dijual dalam kutip, sehingga dia mendapatkan satu jabatan atau juga dana dan lain sebagainya. Tapi apa yang terjadi? Begitu bergulir dia menjalankan jabatan yang dia miliki dari hasil jual beli nama keormasan, tiba-tiba tersandung urusan korupsi. Ini kan lucu, ini kan unik gini ya. Dia tokoh Islam misalnya, tapi terlibat korupsi. Apakah korupsi itu ajaran Islam? Sama sekali tidak. Ini berarti apa? Termasuk orang-orang yang menjual agamanya untuk mendapatkan jabatan. Ini terjadi sekeliling kita. Coba kita baca di berita-berita, entah itu di televisi kadang-kadang ya, atau di koran atau medsos, kan sering terjadi gitu. Tokoh masyarakat terlibat korupsi. Kok bisa tokoh tersebut menjadi memegang jabatan yang strategis? Iya, andai kata dia bukan tokoh Islam yang dikatakan oleh masyarakat, tidak mungkin. Sedangkan demikian juga begitu dia jadi tokoh, naudzubillah, bikin malu umat Islam. Ini sering terjadi. Itulah sebagaimana yang dikhawatirkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Silakan Ustaz. Padahal Allah telah memberikan kenikmatan bagi setiap orang, namun kebanyakan orang itu melupakannya dan tidak mensyukurinya. Sebagaimana dalam firman Allah yang artinya, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Ya, jadi gini, kadang-kadang standar orang itu, ya, dia tidak melihat dirinya sebagai seorang manusia yang sempurna. Padahal dia diberi kenikmatan yang sangat luar biasa dibandingkan dengan
apa yang diberikan oleh Allah pada hewan-hewan atau makhluk yang lain, ya. Manusia ini kan sangat sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia itu pada bentuk yang sangat sempurna. Sudah kenikmatannya sangat banyak ini. Tapi kenapa mereka tidak bersyukur? Karena standar keinginan hawa nafsunya itu tidak distandarkan dengan pemberian Allah kepada makhluk lain, seperti kepada hewan misalnya. Dia bertasabuk atau berlomba-lomba untuk mengumpulkan kekayaan misalnya, atau berebut jabatan karena standarnya sesama manusia. Ini jadi masalah. Andai kata setiap orang itu menyadari, alhamdulillah aku ini misalnya, aku ini diberi wajah yang bagus, ya dah. Seburuk-buruk manusia itu masih lebih baik daripada setampan-tampan atau seelok-elok binatang. Ya, sebagai contoh misalnya, mohon maaf ya, misalnya ini ada orang yang diberi oleh Allah SWT cacat dalam wajahnya, misalnya ya, entah telinganya tidak ada, ya cacat lah yang penting. Kemudian dia ini jalan di tengah masyarakat, orang masih melihat, oh ini manusia, bahkan disapa, ya enggak? Seburuk-buruk orang itu disapa oleh manusia atau sesama manusianya. Andai kata, nah ini diganti misalnya dengan kepala hewan, kita mengatakan contoh misalnya ya, hewan yang paling manis, yang paling tidak menakutkan, yang paling menyenangkan, sebut saja kelinci misalnya, sebut ya, ini kan kelinci kan lucu gitu ya, dan menyenangkan, kita kadang-kadang gemes ingin menggendongnya, ya enggak? Tapi gimana kalau misalnya ada orang, mohon maaf ya, kepalanya ini dilepas diganti dengan kepala kelinci, kira-kira orang yang melihatnya takut enggak? Pasti takut. Itu mending melihat orang yang mohon maaf wajahnya buruk. Ini lebih diterima oleh sesama manusia. Ini pertanda apa? Pertanda bahwa wajah manusia, tubuh manusia atau bentuk manusia itu sesuai dengan firman Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami Allah telah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sangat sempurna. Ini tidak disyukuri. Tapi dia berebut kekayaan, berebut jabatan. Karena apa? Standarnya ini sesama manusia. Oh, kamu dapat apa, aku dapat apa. Tapi andai kata standarnya itu, kita melihat kita sebagai manusia sudah sangat bersyukur. Jadi manusia saja sudah sangat bersyukur, apalagi diberi kenikmatan yang lain. Misalnya dari segi tubuhnya sempurna. Kan ada demikian ya. Di sisi lain ada yang oleh Allah SWT, Allah menciptakan beberapa orang yang tubuhnya kurang beruntung, kan gitu ya. Maka yang sempurna-sempurna ini mestinya bersyukur atas kesempurnaan tadi, ya dah. Belum lagi rezeki yang lain, diberi harta. Kita ini alhamdulillah kok ya. Kita ini walaupun semiskin-miskin manusia, mungkin prosentasinya itu ya, kalau dibandingkan orang yang mati kelaparan dengan yang kenyang, mayoritas manusia itu lebih banyak yang kenyang. Betul? Ya, tapi kenapa kadang-kadang kita berebut harta, berebut kepemilikan? Seburuk-buruk orang, nasibnya ini itu masih bisa tidur dengan nyaman, bahkan di kolong jembatan pun jadi, ya enggak? Tapi bagaimana dengan pihak-pihak yang misalnya saja pihak yang rumahnya tergusur atau mungkin terkena musibah? Ini kan mestinya yang masih tidur dengan nyaman, apalagi punya rumah, apalagi punya kasur, ya, punya ranjang, ini mestinya sudah cukup untuk bersyukur. Tapi apa yang terjadi? Tidak begitu. Manusia ini berlomba-lomba untuk mencari kekayaan, menumpuk, dan kalaupun jabatan, ini tidak mau satu, bahkan dapat satu minta dua, dapat dua minta tiga, tingkatan juga demikian, seterusnya dan seterusnya. Maunya apa? Dapat fasilitas yang lebih enak daripada orang lain. Itu yang dikejar umumnya manusia. Kalau sudah dapat, sayangnya mereka melupakan urusan agama. Ini sayang sekali. Silakan Ustaz. Andai kata setiap umat Islam menyadari bahwa urusan agama itu seharusnya dinomorsatukan, tentu mereka akan mendapatkan kenikmatan hati jauh yang lebih baik daripada hanya sekedar mengejar kenikmatan duniawi. Ya, maksudnya kenikmatan agama, yaitu bagaimana seseorang
bisa melestarikan ya agama yang telah diturunkan oleh Allah kepada umat manusia, itu agama Islam. Dia menyadari kalau aku berjuang untuk Islam, maka aku akan diberi oleh Allah kenikmatan-kenikmatan baik di dunia apalagi di akhirat nanti. Begitu. Misalnya ada seorang penguasa di pasar, saya katakan di pasar ya, dia mampu untuk merombak beberapa tempat ya dah, untuk masjid misalnya di pasar, atau musola yang representatif. Yang semula ada musola kecil, kita kan sering melihat demikian ya, musola kecil kemudian diperbesar, maka apa yang dikerjakan itu mendapatkan pujian dari Allah dan janji pahala yang besar, karena dia lebih besar perhatiannya kepada agamanya dibanding terhadap dagangannya. Tapi apa yang terjadi biasanya? Tidak begitu. Islam disingkirkan atau disisihkan. Kadang-kadang kalau ada lahan ini ya, misalnya dia berkuasa di situ, dia mengatakan ini lebih baik aku pergunakan untuk toko kedua daripada untuk lahan beribadah. Ini ironis sekali yang terjadi ya. Nah, itu yang saya katakan, penguasa pun demikian, walaupun ini penguasa sebuah komunitas di wilayah perdagangan atau perekonomian, apalagi di tempat-tempat yang lain. Kadang-kadang juga kita melihat suatu tempat pendidikan umum itu ya. Ada sih memang ada pendidikan umum yang masjidnya besar, itu ada. Tapi kadang-kadang ironis, kita melihat jumlah dari peserta anak didiknya itu mayoritas muslim. Mungkin bisa sampai 500. Ada. Tapi musolanya cuman ukurannya misalnya 4x4 gitu. Kan enggak cocok gitu loh. Kadang-kadang ketua atau kepala dari pendidikan itu, tempat pendidikan itu muslim. Mungkin Pak Haji mungkin. Ya enggak? Tapi tidak ada kepedulian terhadap agamanya, sehingga apa? Dianggap sudah cukup lah, nanti bergantian gitu. Andai kata ada orang yang berpikiran Islam itu lebih dahulukan, di situ ada beberapa kelas misalnya, oh kelas ini aku kosongkan ya, ada 2 kelas yang semula cuman hitungan dari lokasi tempat sholat 4x4, aku jadikan 10x10 misalnya. Ini namanya perhatian lebih terhadap agama. Maka orang yang berpikir demikian insya Allah dijaga oleh Allah keimanannya dan akan diberi rezeki yang baik, minimal hatinya ini kaya. Kalau orang sudah kaya hati, maka segala urusan dunia ini menjadi kecil dan dia akan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustaz. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berkata, orang yang telah mencicipi kesucian cinta kepada Allah niscaya akan melalaikannya kehidupan duniawi dan membuatnya tidak nyaman bergaul dengan semua orang. Ya, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini ya, orang yang telah mencicipi kesucian cinta kepada Allah, kepada agamanya, ya dah, sudah menikmati, dia menikmati kehidupan beragama dengan sangat tulus. Ini biasanya dia lupa terhadap kehidupan dunia. Itu begitu. Ya. Dan kalau sudah demikian, dia akan nyaman bergaul dengan orang-orang yang ahli agama. Tapi dengan masyarakat umum dia akan menyendiri, namanya kholwat. Ya dah. Itu kenapa? Karena terdorong oleh rasa cinta kepada Allah dan melihat kehidupan yang sedemikian rupa tadi saya terangkan, ya dah. Berebut sana, berebut sini, berebut harta, berebut kedudukan. Akhirnya orang tersebut lebih memilih hidup menyendiri. Untuk apa? Untuk senantiasa berhubungan dengan Allah SWT dalam ibadahnya, atau andai kata berhubungan dengan masyarakat, dia milih, oh ini tempat pengajian, ini tempat zikir, ini tempat ibadah, itu yang dikunjungi. Secara umum tidak begitu. Maka maksudnya secara umum, tempat secara umum tidak akan dikunjungi sama dirinya. Tatkala ditanya gitu lah, gimana dengan makanmu? Kamu apa tidak bekerja? Aku bekerja ala adanya. Tapi subhanallah, orang demikian biasanya Allah justru mengirim kenikmatan-kenikmatan dunia yang sekira orang tersebut tidak menyangka-nyangka. Itu rezekinya datang saja dari mana-mana, yang Allah SWT mengatur semua itu. Ini katanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Silakan. Tentunya yang dimaksud mencintai Allah Subhanahu wa taala juga mencintai dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara mengikuti ajaran syariat yang telah beliau sallallahu alaihi wasallam ajarkan selama ini, sesuai firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosa kalian.
Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, yang maksud cinta pada Allah juga tentu cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena Allah menurunkan syariatnya itu melewati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang mengajar kepada umat, ya. Maka apapun yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kita ikuti. Maksudnya kita mengikuti tidak harus tekstual begitu ya. Tapi kita juga bagaimana pendapat para ulama salaf di dalam ijtihad mereka untuk memahami ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, atau lebih mudah dikatakan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah itu diterjemahkan dengan pendapat atau oleh pendapat para ulama salaf, sehingga kita lurus di dalam bersyariat. Lah, mengikuti Nabi Muhammad ini perintah Allah. Tadi juga disebutkan dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya katakanlah kepada mereka, kepada umat ini ya, hai Nabi Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, kalian umat Islam khususnya, kalau kalian mengatakan cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, tata cara Nabi beribadah, tata cara Nabi bermasyarakat, tata cara Nabi hidup. Lah bagaimana itu? Bisa dilihat dari sejarah-sejarah Nabi. Ada Syama'ilur Rasul, ya, yaitu sifat-sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu khalqiyah maupun khuluqiyah. Secara orang sekarang mengatakan baik itu secara bodi maupun budi. Nah, bagaimana? Kita mempelajarinya. Kemudian kita mengikuti, kita terapkan sesuai dengan apa yang kita mampu di dalam bab itu ya, yang diperkenankan oleh syariat. Kita pelajari semua kehidupan Nabi. Kemudian dalam berumah tangga, bagaimana cara Nabi berumah tangga, bagaimana dengan istri-istrinya, bagaimana dengan pakaian Nabi, bagaimana pakaian istri-istrinya, bagaimana pakaian putri Nabi, dan lain sebagainya. Bagaimana tata cara Nabi makan, bagaimana tata cara Nabi meletakkan masalah rumah tangganya atau memposisikan rumah tangganya di tengah masyarakat. Ya, ini semua perlu kita pelajari. Fattabi'uni, ikutilah aku dalam segala hal. Kemudian bagaimana tata cara Nabi untuk bermasyarakat secara umum. Bagaimana tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bernegara di Madinah, yaitu negara pertama kali, negara Islam pertama kali di dunia adalah negara Madinah, yang Nabi menerapkan namanya Mitsaqul Madinah, piagam Madinah. Di situ Nabi dalam klausul-klausulnya itu atau pasal-pasalnya itu menerapkan syariat Islam. Ada, misalnya orang mencuri potong tangan, kan seperti itu begitu. Pernah Nabi juga merajam orang kan ya. Ini semuanya perlu dipelajari. Setelah itu dipraktekkan dalam kehidupan bernegara. Jadi bernegara itu ada tuntunannya, bermasyarakat ada tuntunannya, berkelompok ada tuntunannya, berumah tangga ada tuntunannya, bahkan kehidupan pribadi pun ada tuntunannya. Itu fattabi'uni, hendaklah kalian ikuti aku. Ini standar umat Islam. Kalau kalian mengikuti aku, kurang lebih begitu, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Jadi kalau kalian mendakwakan diri aku pecinta Allah, maka adalah Allah itu mencintai diri kalian. Caranya gimana? Dengan cara kita mengikuti kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bisa itu, maka ya yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah beriman secara sempurna salah seorang dari kalian sehingga aku lebih ia cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan segenap manusia. Allah Subhanahu wa taala memperkuat pemahaman ini dengan firman yang artinya, katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluarga kalian, harta kekayaan dan kalian usahakan, perniagaan yang kalian khawatir kerugiannya, dan tempat tinggal yang kalian sukai adalah lebih kalian cintai dari Allah dan Rasulnya, serta dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ya, jadi begini, ada dua masalah ini. Pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensyaratkan ya, tidak beriman secara sempurna salah seorang dari kalian sehingga aku, maksudnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih dicintai daripada orang tuanya, anaknya, dan segenap manusia.
Ini hadis riwayat Imam Bukhari radhiyallahu taala anhu ya. Jadi syarat kalau kita mencintai Nabi itu harus tuntas, ya, harus sempurna. Andai kata bertabrakan kepentingan antara orang tua dengan Nabi Muhammad, kita dulukan Nabi Muhammad. Andai kata bertabrakan kepentingan antara Nabi Muhammad dengan istri kita, maka kita dulukan Nabi Muhammad. Ya, andai kata bertabrakan kepentingan antara Nabi Muhammad dengan anak-anak kita, maka harus kita dahulukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu semestinya demikian. Itu namanya cinta yang sempurna kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan andai kata bertabrakan antara kepentingan Nabi Muhammad dengan kepentingan diri kita sendiri, ya dah, maka wajib umat Islam itu mendahulukan kepentingan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya cinta yang sempurna, ya dah. Dan di dalam firman Allah SWT ini dikatakan gini ya, kalau kalian masih lebih mencintai bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, istri-istri kalian, harta benda kalian, segala apa yang jadi milik kalian, kalau itu yang lebih kalian cintai ya daripada Allah dan daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maksudnya kalau kalian menyepelekan cinta kalian kepada Allah dan menyepelekan cinta kalian kepada Nabi Muhammad, tapi kalian memilih harta kalian, kepemilikan kalian, orang tua kalian, sanak famili kalian, istri kalian, anak-anak kalian, keturunan-keturunan kalian, kalau itu sebenarnya kata Allah SWT, ini Allah akan mendatangkan keputusan yang berat, yaitu siksa, dan orang semacam itu dihukumi sebagai orang-orang fasik, yaitu pendosa yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, murka Allah ya. Jadi kalau kita mendahulukan kepentingan kita, diri kita, atau sesuatu yang sifatnya duniawi dibanding dengan urusan agama, itu dosa di hadapan Allah, dan Allah akan murka kepada orang-orang tersebut. Naudzubillah min dzalik. Silakan Ustaz. Cintailah Islam itu secara ikhlas lebih dari segalanya, dari dirimu, orang tuamu, anak-anakmu, keluargamu, kawan-kawanmu, karirmu, alma matermu, organisasimu, dan segala macam milikmu. Ya, ini pesan saya kepada kalian khususnya ya, ini para santri ya, dan juga kepada semuanya ya. Saya wasiat juga pada diri saya sendiri, upayakan cintailah Islam itu secara ikhlas, lebih dari segalanya, lebih dari dirimu sendiri, lebih dari cintamu kepada orang tuamu, lebih dari cintamu kepada anak-anakmu, kepada keluargamu, juga lebih dari cintamu kepada kawan-kawanmu, lebih dari cintamu kepada karirmu ya. Dan juga lebih kamu cintai Islam itu daripada alma matermu. Tahu alma mater ya? Nah, itu misalnya lembaga, atau kalian di pesantren ini ya, pesantren namanya alma mater. Kalian santri mana? Ribat Al-Murtadha, itu namanya alma mater, ya dah. Atau organisasimu, organisasi kan banyak di dunia ini, banyak organisasi. Kadang-kadang orang lebih mencintai organisasinya daripada mencintai Allah dan Rasulnya, mendahulukan organisasinya daripada aturan syariat Allah dan Rasulnya atau syariat Islam. Ini salah besar. Dan segala macam milikmu, termasuk juga pada diri sendiri, pada apa saja yang dimiliki, kalau yang benar itu tinggalkan. Apa yang kita miliki itu bila mana bertentangan dengan rasa cinta kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila mana bertentangan, sekali lagi ya, maka itu dahulukan cinta kita kepada Allah, dahulukan cinta kita kepada Rasulullah, dahulukan cinta kita kepada Islam, dahulukan cinta kita kepada syariat, aturan yang telah tulis atau diturunkan oleh Allah kepada umat Islam, pada kita semua, daripada kepemilikan kita semua secara pribadi, keluarga, handai taulan, atau perkumpulan-perkumpulan yang ada. Mungkin itu ya yang lebih mudah dipahami, jelas ya. Ya ikhwan, mudah-mudahan apa yang tadi kita baca bersama-sama bisa menggugah hati kita, sehingga mulai detik ini kita belajar untuk mencintai Allah dengan setulus hati, mencintai Rasulullah dengan seikhlas mungkin, dan juga mencintai Islam dengan penuh bangga dan penuh dengan pengorbanan, lebih dari segalanya,
dan lebih daripada diri kita sendiri, lebih dari apa yang kita miliki, baik itu berupa sanak keluarga maupun harta benda. Mudah-mudahan dengan demikian kita jadikan orang-orang yang dicintai oleh Allah dan disayangi oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ikhwan, barangkali itu ya pelajaran malam hari ini dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.